seluruh dunia hari ini mereka merayakan Paskah. Kemarin saya bicara Tuhan Yesus harus mati. Tuhan Yesus datang supaya bisa mati. Kan sudah mati. Saudara-saudara, kita semua satu orang pun tidak berani bilang tidak akan mati. Tetapi tidak ada orang bangkit setelah betul-betul mati. Saya pernah cerita, kalau Israel lebih panas daripada Bali. Kalau hari yang tengah panasnya sampai bisa 50 derajat. Kalau di Bali orang kalau umpamanya sudah mati, sudah tutup nafas, kira-kira setengah hari sudah mulai bau. Apalagi kalau seperti 50 derajat. Betul-betul 3 hari artinya benar-benar mati dan bangkit. Ini kan benar-benar insiden atau bilang peristiwa yang terbesar di dunia yang tidak bisa tertutup. Begitu usaha pun ini adalah fakta sejarah. Tapi dia setelah mati, dia bangkit. Sesuai apa yang nubuat, sesuai apa yang kata-kata. Karena itu orang Yahudi sangat panik. Dan orang yang tentara Romawi yang menjaga kuburan itu juga segala macam. Mereka buat bohong juga, tebakan juga, segala macam. Tetapi bagaimana sampai saudara dan saya bisa dengar dan percaya. Umpamanya saudara-saudara ada di situ, waktu terjadi di situ. Ada pengikut Yesus, ada di situ. Mereka sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sudah bilang. Dan benar-benar bangkit. Berarti konfirmasi apa yang dengar sebelum Tuhan Yesus melakukan. Ini akan jadi lebih kuat. Artinya apa? Murid-murid tidak bisa goyang. Nah itu sebelumnya saya mau bicara sedikit tentang dasar kebangkitan. Karena harus jelas, saudara-saudara akan ketemu banyak orang. Tadi juga kita baca waktu Paulus jelaskan kepada orang-orang, bilang orang yang percaya di tempat ibadah bicara, tetapi ada yang orang tersinggung, ada yang orang marah, segala macam. Saudara-saudara juga akan ketemu orang seperti itu. Apa yang perlu? Jelas harus diri sendiri, confirm dulu. Apakah benar-benar kebangkitan ini adalah kebenaran? Bukan karena agama, bukan karena sudah dengar. Tidak, harus cek diri sendiri bagaimana dasarnya kebangkitan ini. Yang pertama, di dalam Alkitab. Dasar Alkitab ya ada. 1 Korintus pasal 15 ayat 3-5. Sesuai dengan firman mati, sesuai dengan firman dia bangkit. Tuhan berjanji. Umpamanya ada orang mati dan bangkit. Mungkin bisa bilang, oh kebetulan, oh mungkin ini celaka atau apa. Tetapi umpamanya, sebelum mati, saya bilang, saya akan bangkit kembali setelah 2 hari. Dan saya bangkit. Gimana? Ini bukan kebetulan, kan? Tuhan Yesus sesuai dengan firman akan mati dan akan bangkit. Sesuai dengan apa yang perjanjian yang dia bicara duluan. Seperti bilang, waktu orang Yahudi minta mujizat-mujizat. Tanda-tanda kalau kamu benar-benar adalah Mesias, jelaskan. Waktu itu bilang apa? Saya hanya bisa kasih tanda seperti Yunas. Artinya mati 3 hari tapi dia bangkit. Seperti itu. Ini yang betul-betul dasar dari Alkitab ya. Oke, kalau gitu orang bilang, itu kan Alkitab, itu kan orang Kristen aja. Saudara-saudara, kan kita bilang pengakuan, kita doa pengakuan bilang Pontius Pilatus. Kan selalu bilang, oleh dia Tuhan Yesus mati. Kenapa bicara? Dia waktu itu, dia adalah wali negeri dari Romawi. Maksudnya sejarah dunia ada namanya Pontius Pilatus, tertulis dia waktu tahun berapa sampai tahun berapa dia adalah wali negeri di situ. Karena itu jelas sesuai dengan sejarah juga jelaskan. Kan bukan di Pontius Pilatus yang bunuh dia,
Tetapi kenapa kita orang Kristen selalu mengaku oleh Dia? Kenapa? Ini sesuai dasar sejarah. Bukan tiba-tiba tersembunyi yang terjadi. Saya pernah cerita, kenapa Tuhan pakai pas waktu zaman itu. Kalau bilang Israel negara kecil. Tadi waktu saya jalan di Ibu Ayu tanya, apakah penduduk Korea sebesar Indonesia? Dah, kecil kalau banding dengan Indonesia. Tapi kenapa? Karena semua tahu melalui segala macam, seperti K-pop juga ada, segala macam. Karena itu orang-orang seluruh dunia tahu Korea. Waktu saya tahun 88, karena suami saya ada acara dari kantor, saya ikut acara itu. Semua orang Eropa waktu itu, orang Asia hanya saya dan orang Jepang. Orang Jepang kan karena bahasa juga tidak campur, mereka seperti rombongan sendiri, tidak bergaul dengan yang lain. Waktu itu mereka tanya ke saya, ibu datang dari mana? Saya bilang Korea. Di mana Korea itu? Jepang, dah sebelahnya Jepang. Mereka bilang, berarti Cina. Dah, sebelahnya Cina, pas ada di tengah. Mereka tidak tahu. Apalagi waktu malam pesta saya pakai pakaian Korea. Mereka, pakaian apa ini? Itu pakaian nasional. Kalau hari raya orang Korea semua pakai ini. Kan kalau dress, kan semua untuk perempuan kan jelas. Kalau pakaian Korea, saudara pernah lihat, kan besar. Suami saya bercanda bilang, katanya waktu pertama datang ke Korea, dia pikir semua orang Korea perempuan hamil. Pesannya seperti itu. Mereka tidak tahu Korea di mana, negara apa. Tapi waktu Olimpik tahun 88, seluruh dunia tahu, oh ini Korea. Masalahnya saya sebelum Olimpik ada acara di Eropa, mereka tidak tahu. Kalau bilang Israel, saudara-saudara, tahu di mana? Hanya dari map aja mungkin tahu. Begitu kecil. Kalau Arab kan banyak, ada Saudi Arabia, Iran, macam-macam yang besar yang tertulis di dalam Alkitab, yang perjanjian lama ada, yang Babel juga ada, Firaun juga di daerah di situ. Kenapa Tuhan pakai zaman waktu dijajahi oleh Romawi? Karena waktu itu Romawi paling kuat, negara yang paling, sampai tidak pakai di negara, bilang Romawi, di mana-mana jalan akan lewat ke Roma, seperti itu. Karena itu apa yang terjadi waktu zaman pas itu, seluruh dunia bisa tahu cerita itu, tidak bisa sembunyi. Karena itu sejarah dunia bisa tahu insiden ini. Karena itu Tuhan pas pakai waktu zaman itu. Karena itu Pontius Pilatus tidak bisa hapus nama itu. Kalau umpamanya ada yang kan hanya tertulis di dalam Alkitab, bisa saudara-saudara bisa bilang ini dasarnya ada di dalam sejarah Romawi, sudah tertulis. Ini yang Tuhan pakai. Karena itu insiden itu seluruh dunia bisa tahu cerita itu karena Romawi, bukan karena Israel. Dan ada yang dasar sains. Sains kan bilang kita semua akan mati. Kan semua orang akan mati. Tidak bisa bilang tidak bisa. Semua akan mati. Ini sains. Tidak ada cara yang menghindari dari situ. Dan kita akan bangkit. Kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, sebelum nyata ke dunia ini, tertulis di dalam Alkitab katanya kita juga akan bangkit. Karena itu bilang sulung. Kebangkitan sulung artinya apa? Benar-benar sesuai dengan sains. Yesus jadi sulung kebangkitan. Dan melalui sulung kebangkitan, saudara dan saya juga bisa pegang, bilang benar ini. Kenyataan akan jadi benar, saya juga akan bangkit. Kan semua sains di seluruh dunia katanya buminya sedang tenggelam sedikit. Kalau balik kan tidak merata.
tidak terasa. Tapi yang di Alaska, yang daerah yang dingin, yang esnya katanya sedang hancur-hancur. Kenapa? Karena banyak pakai AC, oksigennya kurang. Seperti itu. Karena itu semua sains bilang akhir zaman bumi akan datang, katanya. Kita tidak perlu menantang itu, karena orang lebih jauh pintar daripada saudara dan saya. Mereka bilang akan ada akhir zaman bumi ini, dan setelah itu di dalam Alkitab tertulis gimana? Langit baru benar-benar dan bumi baru juga akan datang. Kita tidak perlu takut khawatir, karena kedatangan kedua kali Tuhan Yesus adalah sains. Benar-benar ada yang seorang Spinoza yang orang tanya, kalau umpamanya besok terakhir bumi ini, Bapak mau melakukan apa? Ada yang bilang, oh saya mau makan yang belum pernah makan, saya mau ke sini. Ada yang mungkin ada yang mau ke Korea juga, tidak ada gitu. Tapi Bapak ini bilang apa? Lakukan apa? Nanam pohon apel saja untuk siapa? Masa depan. Saudara-saudara, kita tidak perlu takut khawatir untuk akhir zaman. Kepada saudara dan saya, semua akhir zaman akan datang. Tetapi benar-benar sains bilang kedatangan kedua kali juga sesuai dengan sains akan jadi. Bumi baru, langit baru juga sains. Fakta yang akan jadi. Belum datang, tetapi akan jadi. Kan Tuhan Yesus melalui kebangkitan yang benar-benar bukti sulung kebangkitan kepada kita. Karena itu hari ini saudara dan saya pegangnya itu. Karena bukan karena kebaikan saya, bukan karena saya orang Kristen, bukan karena saya rajin ikut ibadah. Saya akan bangkit karena sudah ada bukti duluan. Sekitar 2000 tahun yang lalu dia sudah bangkit. Karena itu hari ini kita merayakan. Kalau bilang saudara-saudara karena hari raya datang ke gereja karena hari raya kebangkitan, tidak. Yang lebih jauh penting daripada hari raya Paskah, lebih jauh penting adalah apakah saya menikmati kepercayaan kebangkitan. Ini yang lebih jauh penting. Karena itu setiap hari adalah hari raya Paskah. Kan bilang setiap hari adalah Natal, setiap hari adalah Jumat Agung, setiap hari kepada orang percaya adalah ini Paskah. Ini yang kita harus pegang diri sendiri. Memang Yesus datang sebagai Kristus. Apa hubungan kepada saya? Kalau tidak nyambung kepada saya. Oke, cuaca bagus dan semua seluruh dunia katanya Pulau Bali ini adalah juara Sabtu. Mau ke sana sebelum mati. Apa hubungan kalau saya tidak bisa menikmati? Saya sering melihat kalau di lewat Denpasar lebih seperti itu. Kan kos-kosan kecil juga, panas juga. Bilang alamnya luar biasa bagus sekali. Apa gunanya kepada saya kalau saya tidak bisa menikmati? Memang ada, memang datang Mesias Kristus. Kalau tidak nyambung kepada saya, kalau saya tidak menikmati, apa gunanya? Yesus bukan untuk orang Kristen saja, saudara-saudara harus ingat. Untuk semua orang. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa menjadi apa? Anak Tuhan. Saudara-saudara, menikmati. Benar-benar apakah menikmati saya anak Tuhan? Kalau begitu, setiap hari adalah hari raya Paskah dan sukacita luar biasa. Benar-benar kita harus tahu, kalau benar-benar mau menaklukkan seluruh dunia dengan Injil, diri sendiri duluan. Saya selalu bilang, saya duluan. Sebelum saya berdiri di sini, siapa duluan? Saya duluan. Di firman ini sudah 1 minggu saya merenungkan kepada saya. Apakah kamu benar-benar menikmati kebangkitan Yesus? Apakah kamu benar-benar ada sukacita? Kalau tidak, ini jadinya beban. Lebih bagus santai di rumah. Kenapa kok repot sampai hampir 1,5 jam jalan ke sini?
Tadi Pendeta Wayan bilang katanya di gereja Pak Wayan jam 6. Kalau bilang jam 6, ini semua tidak ada yang hadir, termasuk saya. Tidak bisa. Karena belum. Saya kan baru tidur jam 4, baru mulai tidur karena anak saya. Tidak bisa. Kalau umpamanya acara pagi-pagi, saya tidak bisa. Kemarin minggu yang lalu, bukan bulan lalu di acara BUK ada di Nusa Dua, saya tidak bisa. Apalagi Nusa Dua lebih jauh dari sini. Saudara-saudara, kenapa kita berkumpul di sini hari ini? Karena saudara dan saya percaya Yesus datang untuk saya. Dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Dosa dari awal, dosa dari nenek moyang, dosa pribadi saya, dosa yang akan berbuat dosa besok-besok juga mau diampuni oleh kematian di atas kayu salib. Sudah nyata. Setelah 3 hari katanya bangkit. Kalau umpamanya saya bicara tentang sains, saya tidak begitu pintar. Kalau saya bicara tentang bisnis juga saya tidak. Saya pintarnya pakai. Saya tidak pintar untuk kumpul uang. Saya hanya pintarnya pakai. Itu kan bukan urusan saya, urusan suami saya yang kumpulkan, saya yang pakai aja. Karena itu kalau umpamanya mau bicara tentang bisnis, saya orang bodoh. Seperti itu. Kesehatan juga. Tetapi saya paling pintar menurut saya. Kalau bilang, ibu kok talentanya apa? Saya tidak ada talenta. Sampai waktu anak saya, dia kan sudah pintar untuk arts. Waktu itu saya bilang, kamu syukur karena bisa tahu yang bagusnya apa kepada pribadi. Tapi saya, mama, sampai sekarang saya tidak tahu talentanya apa. Waktu itu anak saya bilang, ibu kan dipintar untuk jelaskan firman. Tidak begitu. Kan ibu jelaskan ke saya. Anak saya otaknya lebih keras karena pendidiknya tinggi, menurut dia pintar. Pintar daripada bapak, pintar daripada mama. Tapi kalau bicara tentang firman, dia selalu siap terima. Saya bisa bilang hanya talenta itu. Syukurnya talenta di dunia tidak bisa juara 1. Karena ada yang lebih daripada saya. Tetapi di dalam firman, bersama-sama dengan Roh Kudus bagaimana? Tuhan terus tambahkan. Saudara-saudara, hari ini dengar beda dengan tahun yang lalu. Kenapa? Karena rohani saudara-saudara sudah tumbuh bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena itu saudara dan saya apa yang perlu? Menerima kekuatan dari Roh Kudus supaya diri sendiri menikmati kebangkitan Yesus kepada diri sendiri. Kalau orang tua setelah terima gimana? Mengalir kepada, mewaris kepada keturunan. Kan orang-orang baru terima Yesus juga adalah keturunan saya. Generasi saya dan generasi yang akan lanjut setelah saya tidak ada lagi. Seperti itu. Karena itu betul-betul saudara-saudara harus pulihkan kekuatan diberi oleh Tuhan. Supaya bukan kepintaran, supaya bisa pulihkan di daerah. Kalau bilang Bali, kebanyakan orang Hindu, agama Hindu. Hampir waktu saya datang, hampir 20 tahun depan katanya, sudah 25. Di 95% katanya agama Hindu. Kalau begitu saudara-saudara, waktu adik-adik kami ke sekolah gimana? Kuasa dari agama Hindu akan pegang, kontrol. Guru juga sama. Tantangannya luar biasa. Tantangan rohani. Ada yang dulu orang Korea dibawa anak-anak ke Bali untuk belajar. Dia waktu ikut ke sekolah, karena lemes, dia melihat ada katanya di atas. Dia kan maunya naik ke atas, lantai 2. Pas di tengah di tangga di situ ada yang berdiri, bilang kamu tidak boleh lewat. Saudara-saudara, kalau mengerti tentang rohani akan tahu. Orang Bali kan lebih pintar tentang itu karena semenjak lahir gimana? Sering dengarnya itu, kan ada yang roh itu. Nah itu dia sampai tidak bisa tahan, dia pulang. Karena takut setiap hari waktu mau naik ke sekolah di kelas ada berdiri yang besar laki-laki bilang tidak boleh lewat.
dia jadinya pulang sendiri, tidak bisa dengan orang. Cepat-cepat dia mau pulang, seperti itu. Dia cerita, di mana-mana jalan katanya ada di situ, suruh pulang, seperti itu. Adik-adik kami, kalau tidak mengerti, orang tua biasa-biasakan kirim ke sekolah. Saudara-saudara harus tahu, dunia ini milik siapa? Bilang memang milik Tuhan, tetapi siapa yang kontrol? Kerajaan setan. Setan paling tidak suka siapa? Orang pegang Injil. Karena tidak bisa bawa ke neraka. Kalau begitu adik-adik kami bagaimana? Parah. Sangat tidak gampang pegang iman. Karena itu kalau kurang jelas tentang Injil, setelah sudah jadi dewasa gimana? Keliru, bingung, kacau, hilang. Bisa seperti itu. Kenapa kita perlu sampaikan Injil kepada tetangga? Supaya tidak ada pengaruh kepada anak saya. Kenapa kita harus sampaikan Injil di kantor? Supaya tidak ada datang kepada saya. Ini yang saudara-saudara harus pegang. Bukan agama. Bukan hanya ikut saja. Kalau orang nyantuk tidur, kegelapan juga tidak ganggu. Tidur saja. Saudara-saudara harus menikmati. Karena Tuhan berjanji, kuasa surga, kuasa bumi ada di dalam saya. Karena itu saya akan bersama dengan kamu senantiasa, artinya 24 jam. Benar-benar bukan hadir karena hari raya, bukan hadir karena hari Minggu. Benar-benar harus menikmati. Menikmati diri sendiri. Kenapa? Kalau begitu, apa gunanya? Untuk apa ini bilang merayakan hari raya? Sampai undang pendeta juga. Untuk apa? Supaya mengingatkan diri sendiri. Namanya manusia. Kalau tidak ada masalah, santai saja. Doa juga biasa-biasa. Kalau ada masalah baru Tuhan atau bagaimana? Hari raya, ini hari raya. Harus ingat Yesus. Benar Yesus datang untuk saya. Dan dia bangkit. Untuk apa? Untuk diri sendiri, saudara-saudara. Bukan untuk pendeta, bukan untuk yang lain. Untuk saya. Ibadah juga untuk saya. Benar-benar, betul-betul saudara-saudara harus pegang. Dari situ Tuhan akan memberi kekuatan baru. Masalahnya banyak orang Kristen tidak percaya firman. Masalahnya jarang baca juga, dan jarang ada yang percaya. Karena itu tidak bisa menerima kekuatan. Kalau saudara-saudara mengerti tentang kerohanian, ini gereja kan bisa ada yang bilang kegelapan tidak berani. Apa tidak berani? Duduk samping. Dulu waktu saya di Korea, saya pernah cerita waktu saya di waktu saya datang ke Bali, saya lihat di mana-mana ada ini. Waktu tidak berani, tetapi kalau saya jalan ada samping begitu benci mata yang Tuhan, saya tidak mau lihat. Kalau di Korea dulu bisa lihat, bisa dengar. Karena itu cerita suruh bertobat. Katanya itu harus buang. Seperti itu. Waktu saya ada yang minta saat datang, saya datang ke rumah itu, aduh di bawah tempat tidur juga ada ularnya. Bukan hanya diam, dia begitu marah ke saya. Ada di pintu, aduh Tuhan, saya tidak mau lihat. Tapi saya tahunya, saudara-saudara, ini bukan karena spesial. Saudara-saudara harus tahu, kegelapan begitu giat mengganggu kepada orang percaya. Harus tahu, duduk samping saudara-saudara, kalau nyantuk bilang apa, tidur saja. Pernah ada yang pernah di orang datang dari Korea yang mau ikut ibadah, dia duduk di belakang. Dia kan bukan fokus untuk ibadah firman, dia foto-foto. Kan katanya ada perempuan duduk samping bilang tidur aja. Karena itu dia katanya tidur. Setelah selesai, waktu ketemu dia bilang, kemana ini perempuan ini? Siapa?
Tadi kan sendiri duduk di situ, kalau paling belakang. Tadi ada, suruh tidur, saya tidur. Saya bilang, pakai bahasa apa? Orang tahu, tapi kok saya mengerti. Saudara-saudara, kegelapan ada atau tidak? Kalau begitu kenapa tidak percaya Roh Kudus? Kan begitu, kita tahu kan bukti kegelapan, roh kegelapan. Kan orang gila banyak. Kalau jalan ke desa saya, setiap desa ada orang berdiri di luar. Jalan juga ada, pakaian juga aneh, yang lucu juga ada. Berarti ada kegelapannya. Kalau begitu orang Kristen, kenapa tidak percaya Roh Kudus? Waktu kita terima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi, gimana? Kita undang Roh Kudus di dalam hati saya, berarti Roh Tuhan ada di dalam saya. Kalau begitu, kenapa begitu berani melakukan yang salah? Kenapa begitu berani santai saja tidak berdoa? Tidak percaya. Masalahnya bilangnya percaya otaknya, tapi di sini tidak percaya. Saudara-saudara, sekarang kan pakai wifi. Apakah kabel ada? Kan tidak ada. Tapi kok bisa nyambung? Rohani lebih jauh besar, lebih jauh hebat, sedang bekerja. Saudara-saudara, betul-betul harus tahu apa yang kalau kita lihat ikan bilang, kalau orang Bali bilang orang hebat, seperti itu pun. Kalau ke sana, kok tahu? Waktu sakit datang yang tanya, katanya ada yang kirim, ada yang black magic segala macam. Kelihatan mereka hebat. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kebangkitan Yesus, apa yang perlu? Diri sendiri jalan bersama dengan Tuhan. Karena saudara dan saya adalah orang terpilih oleh Tuhan. Seperti orang sisa, orang yang dibuang. Tetapi sebenarnya karena Tuhan pilih, Tuhan berdirikan, sedang Tuhan jalan bersama dengan saya. Menuju ke mana? Surga. Tapi sedang jalan, pendampingnya siapa? Roh Kudus. Menikmatilah diri sendiri. Kalau Tuhan mendampingi saya, apa yang perlu? Benar-benar Tuhan kan berjanji, saya akan bersama dengan kamu sampai akhir zaman kamu. Sedang duduk di atas takhta. Tuhan bersama dengan orang yang sampaikan Yesus. Waktu murid-murid keluar dari Lukas pasal 16, Tuhan yang duduk di atas takhta turut bekerja bersama dengan penginjil. Karena itu, bagaimana cara saudara dan saya bisa menikmati berkat kebangkitan yang benar-benar bukti pertama apa kepada saudara dan saya? Kan Tuhan Yesus setelah bangkit berkumpul murid-murid di Bukit Zaitun. Mereka benar-benar menikmati konfirmasi. Oh, dia bangkit. Sebelumnya mereka betul-betul melihat perjanjian dari Tuhan Yesus, saya harus mati. Dari di atas Kalvari mereka lihat, oh dia benar-benar mati. Dan dari situ ingat, tetapi ragu-ragu. Tapi waktu mereka berkumpul, bertemu dengan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, gimana? Benar ini benar. Berarti mereka gimana? Konfirmasi, berakar keyakinan luar biasa. Seperti Petrus bolak-balik, ragu-ragu. Tapi setelah dia ketemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit, bagaimana? Saya boleh mati. Seperti itu. Karena itu orang-orang pintar di dunia, pendidik yang tinggi tidak mengerti. Tetapi seperti saudara dan saya yang orang begitu tidak bernilai di dunia, mengerti hal ini luar biasa. Betul-betul Tuhan kasih tahu, Tuhan Yesus kasih tahu kepada murid-murid, termasuk saudara dan saya apa? Kerajaan Allah. Selama 40 hari Tuhan Yesus bicara tentang ulang-ulang apa? Kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya adalah umat Tuhan, sudah pegang kerajaan Allah, apa yang perlu selama ada di dunia ini? Memperbesarkan kerajaan Allah. Pulihkan artinya, dunia ini kerajaan setan harus pulihkan kerajaan Allah.
Tidak bisa sendiri. Karena itu kita perlu kekuatan dari Tuhan. Yang benar-benar harus tahu. Di dunia perlu. Saudara-saudara yang luar biasa mengerti tentang kebutuhan Kristus. Kebutuhan Injil. Kenapa? Karena seluruh dunia, orang baik juga, orang kaya juga, orang sehat juga, semua akan mati. Kalau setelah mati, kemana? Kalau benar-benar mengerti, tidak bisa diam seperti ini, tidak bisa santai seperti ini. Mendesak harus berdoa. Sampai kakak saya, kenapa kamu harus datang yang sampaikan? Karena hati saya, aduh ini sudah tua mereka, aduh kalau saya betul-betul saudara dan saya harus mengerti kebutuhan Kristus kepada semua orang. Kalau begitu, apa saya bisa melakukan, apa saya perlu makan minum itu semua orang. 1 kali 2 kali tidak makan, mungkin lapar, lemas, tetapi tidak bisa mati. Mati juga tidak apa-apa. Apa yang kita perlu, betul-betul harus tahu dengan cara ekonomi, dengan cara pengetahuan, dengan cara kuasa pun tinggi. Tidak bisa menang dengan setan. Hanya satu. Nama Kristus adalah Yesus. Hanya oleh Kristus bisa. Berarti saudara dan saya adalah apa? Pemenang. Sudah pegang kuasa luar biasa. Ini yang kita harus menikmati. Dunia, semua orang mati. Setelah mati kemana? Jelas orang baik juga akan ke neraka. Seperti Batra, di luar Batra semua orang mati. Kalau di luar Kristus semua orang akan ke neraka. Siapa bisa bilang saya tidak mau menghindar? Tidak bisa. Karena itu saudara dan saya begitu penting harus pegang kebutuhan Kristus. Kebutuhan mutlak diberi oleh Tuhan. Dan Tuhan memberi apa? Jawaban. Artinya kalau kita pegang kekuatan Tuhan, dari situ Tuhan akan memberi kuasa luar biasa bisa melakukan kerajaan Allah. Pekerjaan kerajaan Allah. Kalau hanya makan minum seperti binatang, lebih bagus pulang aja. Tetapi saudara dan saya kan masih ada di sini. Tuhan memberi Roh Kudus sebagai apa? Kekuatan. Kan banyak orang berdoa, Tuhan, saya perlu ini, tolong jadikan. Bukan Tuhan adalah pembantu kita. Betul-betul saudara-saudara harus tahu. Kenapa Tuhan memberi Roh Kudus kepada saya? Kenapa saya masih ada di sini? Kenapa Tuhan izinkan saya masih bisa kerja tempat ini? Untuk apa? Sebenarnya melalui kehidupan saya membuktikan benar-benar Yesus adalah Kristus. Karena itu Tuhan memberi segala macam. Kan selama COVID 2,5 tahun kita mengalami luar biasa, kesulitan luar biasa. Tetapi berkat dari Tuhan, paling duluan kekuatan rohani kepada kita, luar biasa. Makanan, saya bilang makanan mewah, menikmati sekarang. Setelah 2 jam gimana? Tidak mau dekat itu, sampah. Kekuatan rohani. Karena itu saudara-saudara, kesulitan tidak apa-apa. Memang susah kalau lewat, sulit. Tetapi gimana? Tidak apa-apa karena akan lewat. Karena Roh Kudus bersama dengan saya, pastilah jawaban akan datang. Saya bilang, saudara, selama COVID, selama ini karena keluar dari keluarga, jadi mandiri, tidak bergaul dengan warisan dari keluarga. Tetapi mereka melihat, aduh, apa gunanya ini? Kenapa kok dia mau ikut itu? Bisa seperti itu. Tetapi kita akan menerima jawaban mutlak dari Tuhan, akan jadi saksi kepada mereka. Benar-benar Tuhan melihat. Yang itu yang luar biasa. Karena saudara-saudara kita harus pegang. Bukan sia-sia. Kan sekitar 120 murid orang pegang Yesus adalah Kristus, yang bertemu dengan Tuhan Yesus di waktu di Bukit Zaitun, mereka berkumpul di tempat Markus. Karena Tuhan Yesus suruh jangan kemana-mana, nunggu di Yerusalem, karena itu mereka berkumpul. Kan sebelum juga berkumpul di situ.
Dan mereka berkumpul nunggu apa? Roh Kudus. Kan Tuhan berjanji, saya akan kirim. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksi. Karena itu mereka berkumpul nunggu. Berdoa, kalau keluarkan akan bunuh karena mereka berkumpul berdoa. Mereka menikmati. Benar-benar Roh Kudus turun seperti api, seperti angin keras. Jadinya apa? Untuk apa? Jadi saksi. Saudara-saudara, kita kan tidak bicara tentang bahasa roh. Saya bilang bahasa roh hanya untungnya kepada diri sendiri. Tidak bisa menguatkan iman orang lain. Karena itu tidak perlu bangga. Oh, saya bisa bahasa roh. Memang karunia diberi oleh Tuhan, tetapi bukan itu. Pengalaman Roh Kudus yang ada di dalam saya. Ini bukan karena bahasa roh. Sukacita, keyakinan yang kalau bukan oleh roh tidak bisa mengaku Yesus adalah Kristus. Karena itu saudara dan saya pegang apa? Benar-benar saya adalah orang benar. Tuhan bilang orang kudus, orang benar. Bukan karena saya benar, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam saya bilang. Karena itu saudara dan saya harus menikmati, mengalami Roh Kudus yang ada di dalam saya. Dan kebangkitan yang benar-benar tiga adalah kenapa Tuhan datang, Tuhan melakukan dan sampai datang kepada kita sebenarnya untuk apa? Bukan menikmati, bukan berkumpul di gereja saja, di daerah sedang menuju ke neraka, daerah yang sedang tidak mengerti tentang kerohanian. Karena itu benar-benar kita membawa. Kan tadi kita baca pasal 17. Kenapa? Karena di situ bukti yang luar biasa, daerah Makedonia yang buktinya yang luar biasa melalui dua murid itu. Paulus dan Silas, mereka membuktikan kepada orang bilang ini agama, ini pengetahuan. Di situ Paulus yang jelaskan. Dia masuk ke tempat ibadat juga sinagog. Di situ orang-orang berkumpul, di situ bicara. Banyak orang katanya dengar, oh benar itu, berarti benar. Saudara dan saya, tujuan ibadah hari ini juga sebenarnya untuk apa? Membuktikan di daerah. Karena itu saya bilang, kemarin waktu Zoom saya bilang, semua saudara dan saya, kalau bilang saya orang percaya, harus bisa jelaskan tentang Yesus adalah Kristus. Kalau mau jelaskan berarti diri sendiri harus lebih tahu. Lebih duluan harus confirm. Ada yang bilang saya tidak bisa. Kalau belum bisa berarti belum bisa menikmati berkat diberi oleh Tuhan juga. Betul-betul saudara dan saya, kenapa bisa bicara? Kenapa bisa bekerja? Kenapa bisa berdoa? Tujuannya hanya satu, supaya bisa membuktikan ke orang lain. Karena itu mereka lebih detail mengerti tentang Kristus dan mereka jelaskan. Karena itu benar-benar kita harus tahu Tuhan bersama dengan saya untuk apa? Membuktikan, menyaksikan Yesus adalah Kristus. Bukan kebanggaan atau kepintaran diri sendiri. Benar-benar pembenaran kebangkitan. Yesus harus bangkit. Berarti dia harus mati. Kalau harus mati, dia harus datang. Ini yang kita membuktikan. Kenapa hanya Yesus? Saudara-saudara harus jelas. Kenapa hanya Yesus adalah Kristus? Saya menantang. Waktu saya baru jadi orang Kristen, saya menantang. Kenapa hanya Yesus? Tidak jelaskan. Bilang katanya berdoa. Roh Kudus akan jelaskan. Saya kan bukan orang berdosa. Kenapa bilang orang berdosa? Kan setiap ibadah kapan kita berdiri di sini bilang ampunilah dosa kami. Saya menantang. Saya tidak berbohong. Kalau antre untuk jalan saya belum pernah dipotong dan masuk di depan. Kalau orang Indonesia banyak maaf ya. Mall-mall di mana antre ada yang datang. Masalahnya dari belakang tidak ada bilang kamu salah, kembali. Di
Tidak ada, cuma dari sini jalan. Saya juga berdiri lama kok, kenapa di depan? Saya, orang tidak bisa tahan. Bu, keluar di sini. Kalau menurut saya bukan salah, saya kan benarin kepada dia. Berarti saya bukan orang berdosa. Kenapa bilang, ampunilah dosa saya? Karena tidak mengerti maksud dosa apa, saudara-saudara. Banyak orang, saya pernah ketemu orang Kristen bilang, katanya harus semua bilang kepada Tuhan minta ampun dosa. Saya bilang kalau tidak ingat bagaimana dosa-dosa kita. Harus usaha ingatin. Tidak bisa gimana waktu jalan, kenapa pakaiannya gitu? Itu sudah dosa. Orang Yahudi bilang kalau bunuh ini baru dosa. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Lihat aja sudah berdosa. Berarti tidak ada seorang pun bisa bilang saya orang suci. Tidak bisa. Itu dosa pribadi. Apalagi dosa nenek moyang kita. Apalagi dosa pertama dari Adam dan Hawa. Ini maksudnya. Saudara-saudara, betul-betul harus tahu. Hanya oleh Kristus. Karena dia aja tidak ada dosa pertama. Karena dia aja keturunan perempuan. Kata kalau keturunan laki-laki kan semua dosa warisan. Dari Adam mengalir. Keturunan 3 dan 4 mengalir sampai kepada saudara dan saya. Numpuk. Gimana cara bebas dari situ? Tidak bisa. Karena itu harus melalui keturunan perempuan. Hanya datang satu, adalah Yesus. Karena itu saudara dan saya mengaku Yesus adalah Kristus. Hanya Yesus mati. Dan hanya Yesus bangkit. Karena itu saudara-saudara, coba lihat orang-orang kiri kanan. Kalau kita berkumpul di gereja, semua seperti orang yang suci, orang yang baik, hubungan yang baik, hubungan yang manis. Di sini ada bencinya sedang jalan. Tetangga, gimana caranya? Saudara-saudara, jangan melihat seperti itu. Kita harus mengerti. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena dia lemas. Karena dia tidak kuat. Bukti ada di rumah saya. Suami saya masih tidak mau bicara dengan saya. Tidak apa-apa. Karena saya mengerti dia, saya tidak marah. Tetap saya baik. Tapi balasnya gimana? Kemarin kan Ibu Pak waktu bicara dan pamit. Saya curiganya itu. Sebelumnya baik ya. Sampai dia masak dan bilang Ibu makan ini. Karena saya suka dia masak dan bilang dia tidak makan dan kasih ke saya, suami saya. Baik. Setelah bicara dengan Ibu Pak, dia lagi tidak mau. Drop gitu, betul-betul drop. Saya tanya ke Ibu Pak, apakah Ibu bicara tentang saya ke Korea? Katanya Ibu bilang, jangan khawatir, saya akan dukung Ibu, bantu. Menurut dia tidak mau dengar itu Seoul Korea. Kenapa? Karena takut khawatir. Sekarang tambah khawatiran karena perang Rusia. Dan Rusia dengan Korea Utara kan begitu akrab. Karena itu di orang gila, pemimpin gila di Korea Utara bisa melakukan yang gila katanya. Gini. Waktu saya cerita, anak saya bilang, imannya gimana itu? Iman adalah orang tidak mungkin Tuhan akan izinkan ambil ibu. Bagaimana kakaknya? Dia bilangnya gitu. Kenapa kok suami saya tidak bisa tahu itu? Saudara-saudara, kalau kita mengerti, bisa tahu kenapa dia begitu nakal kepada saya, kenapa begitu cuek kepada saya, karena dia lemas. Kalau mengerti, tidak mungkin akan marah. Kasihan. Kasihan. Bisa berdoa. Saudara-saudara, Tuhan yang sedang duduk di atas takhta setelah bangkit, sedang bersama dengan saudara-saudara membawa perjalanan sebagai peziarah yang membuktikan Yesus adalah Kristus akan datang nanti. Amin. Tetapi sekarang gimana? Sedang bekerja melalui segala macam. Tuhan hanya satu. Tuhan yang
tujuan Tuhan yang menjalankan bumi ini juga hanya satu. Untuk apa? Menyelamatkan seluruh dunia. Karena itu, saudara dan saya juga apa yang perlu. Memang makan, minum, kerja, belajar, segala macam. Tetapi tujuannya tersembunyi kepada kita adalah hanya satu. Menyelamatkan dunia. Kerajaan Allah. Sebagai orang yang percaya. Sebagai orang yang dipegang. Betul-betul kita harus mengerti. Seluruh dunia sedang bicara tentang kebaikan. Agama juga bicara tentang kebaikan. Harus berbuat baik. Rajin berdoa. Segala macam. Tapi, saudara-saudara, saya pernah cerita bajak laut. Kan, perampok mereka. Kan mereka kan, mencuri. Sampai yang begitu nakal. Kalau orang ada di dalam bajak laut. Orang baik bagaimana? Lebih jahat. Kenapa? Karena dia baik, dia akan ikut dengan pemimpin. Kalau orang rajin, lebih jahat karena dia rajin akan merampok, mencuri. Orang kuat, sehat, lebih jauh jahat daripada orang sakit. Kenapa? Karena dia akan lebih rajin untuk mencuri. Apa yang perlu? Keluar dari bajak laut itu. Setelah keluar baru bicara, bilang berbuat baik. Dunia di mana? Harus berbuat baik. Di dalam bajak laut. Tadi saya bilang Batra. Di luar Batra berbuat baik di mana? Semua tenggelam. Saudara-saudara, betul-betul harus mengerti. Iman benar-benar kebangkitan kepada kita. Ini kita yang harus ikut seperti gereja Tesalonika. Mereka pegang warna iman gereja di Tesalonika benar-benar iman, artinya keyakinan dan pengharapan dan kasih. Karena ada iman, melalui iman mereka bisa harap. Kan saudara-saudara saya kan akan ke surga. Berdoa juga untuk apa? Karena ada pengharapan. Karena ada pengharapan, saya bisa sabar, saya bisa memberi kasih kepada orang yang begitu nakal kepada saya. Ini yang benar. Setelah kesulitan, tidak apa-apa, karena Tuhan menyertai. Kalau tidak ada pengharapan, baru masalah. Tetapi karena ada pengharapan, bisa tahan. Seperti umpamanya ada yang orang datang yang bilang, kalau ibu di puasa 3 hari, saya akan kasih 1 triliun. Gimana? Semangat puasa, pastilah, karena ada pengharapan, uang akan masuk. Saudara dan saya ada pengharapan yang luar biasa. Sekarang mengalami kesulitan, tidak apa-apa. Karena Tuhan menyertai, pastilah akan menikmati jawaban yang luar biasa, yang ada pengharapan saudara dan saya. Amen. Dan benar-benar keduanya adalah hidup kita. Kita kan ada di dunia ini. Memang kita bicara tentang rohani, tetapi hidup kan sehari-hari kan tetap jasmani. Saya orang rohani, tetapi kalau orang lihat saya gimana? Orang biasa, sudah tua. Jasmaninya, kehidupan kita bagaimana? Kekuatan bukan kata-kata. Kita sering ada yang bilang orang Kristen bicaranya pintar. Kebanyakan suami istri bilangnya, aduh, hamba-hamba Tuhan. Suami istri waktu bertengkar, aduh bicaranya pintar. Perlakuannya gimana? Tidak sesuai bicara. Karena itu mereka sering menjeleki kita sesamanya gitu. Kalau hanya kata-kata. Suami saya begitu marah, bukan yang saya yang bangga. Tidak ada kesalahan. Menurut dia, kalau tidak ke Korea, semua perfect. Sempurna. Bukan sempurna, tapi suami saya bicaranya seperti itu kemarin. Waktu dia marah, mau cerai katanya. Mau ke Australia. Saya tanya, kenapa? Apa kesalahan saya? Coba Bapak bicara. Tidak ada. Semua baik. Saya tahu ibu selama ini baik kepada anak juga, ini semua baik. Cuma katanya tidak taat, tidak memperhatikan apa.
perasaan saya katanya. Saudara-saudara, sampai saya berani bisa bilang gitu. Saya kan sering, yang saudara-saudara yang masih muda, saya yang contoh yang saya kasih tahu, caranya seperti ini kepada suami, caranya seperti ini kepada anak-anak. Karena saya juga belajar dari yang orang yang lebih jauh pintar daripada saya. Karena anak saya kan kurang normal, ajaran juga, perlakuan juga tidak bisa seperti orang tua biasa. Lalu saya sering tanya kepada dokter yang guru supaya saya bisa terima hikmat dari mereka. Dan saya kasih tahu, kalau saya hanya bicara saja, tidak ada kekuatan, tidak ada keyakinan diri sendiri. Tetapi setelah saya coba lakukan seperti ini, hasilnya begini, karena itu kamu juga cobalah seperti ini. Seperti itu. Sekarang kan anak saya kan sudah besar, kita sering sharing. Dia bilang, ya itu waktu saya kecil ibunya begitu. Tapi saya bilang, karena itu kamu sekarang gimana? Kan sudah mengerti. Kan selalu saya bilang waktu kecil dari Korea, pakai sunblock. Kalau tidak akan kena banyak ini kulitnya. Waktu dia tanya ke teman-teman, katanya tidak ada orang tua bicara seperti itu. Tapi menurut dia lebih bagus pakai daripada tidak pakai, karena itu dia pakai. Kan tahu saudara-saudara, anak saya sudah umur sekian, tapi ini masih kulitnya bersih. Kenapa? Sampai sekarang diam di rumah tetap pakai. Dia bilang, teman-teman saya katanya orang tua pun tidak bicara itu. Saudara-saudara, kata-kata tidak ada kekuatan. Ada orang pintar ayat-ayat, tetapi perlakuannya tidak sesuai, bagaimana? Tidak ada kekuatan. Diri sendiri tidak bisa menikmati. Tetapi seperti gereja Tesalonika, kehidupan mereka seperti itu. Betul-betul melalui dorongan Roh Kudus mereka bekerja. Karena itu begitu luar biasa. Dan ada di situ yang kita sudah hafal, yang sering bilang, ada ayatnya, hal yang selalu harus lakukan. Kan bilang, bersukacitalah senantiasa. Tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Yang mana paling gampang? Yang mana paling tidak gampang? Berdoa bisa. Kenapa? Karena kesulitan kan tetap ada. Karena kesulitan terus datang, pastilah berdoa. Kan usaha bersukacita tidak bisa. Tetapi kok ada ayatnya bilang, paling duluan bilang, bersukacitalah senantiasa. Kalau saya cari sukacita yang mana yang saya bersuka, tidak bisa. Tetapi kalau saudara-saudara betul-betul mengerti keselamatan diberi oleh Tuhan, sukacita pasti luar biasa. Mulanya dari keselamatan duluan. Kan waktu Petrus mengaku engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, baru Tuhan Yesus bilang apa? Diberikan kepada kamu, beritahukan kepada kamu bukan dari daging, bukan dari yang orang-orang manusia, maksudnya dari Bapa di sorga yang kasih tahu kepada kamu. Setelah pengakuan itu baru bilang apa? Kekuatan. Kegelapan tidak bisa menguasai. Dan ada yang lebih jauh penting, saudara-saudara tahu, kunci sorga. Pegang dulu, percaya dulu, confirm dulu, baru kita bisa menikmati. Di mana-mana bisa buka. Tadi kita tidak bisa masuk karena terkunci. Setelah masuk baru kita bisa menikmati. Waktu kita masuk ke surga baru bisa, roh kita sudah dapat keselamatan. Tetapi kalau kita tidak bisa menikmati surga bagaimana? Tidak ada gunanya. Karena itu betul-betul saudara-saudara harus pegang sukacita dulu melalui keselamatan. Keselamatan paling duluan. Keyakinan keselamatan. Banyak orang harus baptis dulu. Baru banyak saya ketemunya bilang, gimana cara ke surga? Saya pasti akan ke surga. Caranya bagaimana? Sudah dibaptis. Kalau begitu Tuhan Yesus di mana?
Kan di mana-mana ada. Berarti di mana-mana ada tetapi tidak ada di sini. Ini yang duluan, saudara-saudara selalu harus confirm keselamatan. Kondisi situasi apapun, perlakuan apapun yang ada di depan kita, kelihatan kesulitan, tetapi bagaimana ini tersembunyi berkat diberi oleh Tuhan. Yang kalau bisa percaya dari situlah Tuhan akan memberi kekuatan yang luar biasa. Karena itu sebagai orang percaya yang merayakan Hari Raya Paskah, harus ingat, hal yang baik juga akan terjadi, hal yang tidak suka juga bisa terjadi. Waktu itu, apa yang saudara-saudara harus pegang? Kalau jatuh, anak-anak jatuh, orang tua bilang apa? Ikan saya bilang hati-hati. Sudah luka kok, sudah sakit. Kan mama sudah bilang tidak boleh. Sudah terlambat itu. Setelah kecelakaan ada yang bilang, kemarin karena saya tidak bawa perkeluar. Sudah terlambat itu. Bukan dengan aturan. Saudara-saudara harus tahu, melalui kesempatan ini, insiden ini, keadaan ini, Tuhan mengajar kepada saya, betul-betul saya harus pegang perjanjian Tuhan. Kan sudah terjadi. Karena jatuh apa? Harus sakit berapa lama? Karena kecelakaan, ada yang biaya untuk memperbaiki motor, itu tetap ada. Tetapi ajaran kalau kita hanya dengan aturan hukum Torah, tidak ada yang bisa teguran kepada kita, tidak bisa pemulihan. Karena itu kita betul-betul harus pegang apa? Saya anak Tuhan. Karena saya anak Tuhan, jatuh ini juga pastilah ada berkat dari Tuhan. Seperti itu. Yang betul-betul pandangan dari diri sendiri bagaimana. Sering kita kan komplainkan itu. Kenapa saya nikah dengan orang ini? Padahal diriku sendiri yang pilih. Kan bilang katanya Tuhan yang kontrol. Kok kenapa kok Tuhan izinkan? Karena begitu mau. Ada yang di rumah saya, yang di staff saya, begitu suruh jangan. Tapi dia gimana? Sudah hamil. Gimana ibu? Selama gimana? Semenjak dia nikah dengan orang itu, anaknya sudah SMA, tetap susah. Suami bolak-balik masuk keluar penjara. Kalau di luar pukul, sering biru mukanya. Sudah terjadi gimana? Sudah bisa. Kalau bilang boleh divorce, ada juga. Karena tidak bisa tahan divorce. Apanya orang? Kenapa dia? Katanya orang Kristen kok divorce? Cerai tidak boleh. Kan bilang tidak. Kan hamba-hamba Tuhan bilang tidak boleh menceraikan oleh manusia. Kalau tidak bisa tahan setiap hari benci, bagaimana? Lebih bagus cerai. Ada yang bilang apakah boleh? Boleh sekali. Boleh sekali. Hukum tidak ada yang tidak boleh. Cuma ada upahnya. Risikonya ada. Karena itu waktu kita melakukan selalu harus berdoa dulu. Apakah ini benar? Saya bilang kepada ibu Pak juga, apakah ini benar-benar sesuai dengan rencana dari Tuhan atau keinginan dari saya? Berdoa dulu. Saya kurang tahu beliau gimana putusannya diri sendiri, tetapi saya tahunya pegang Tuhan. Karena itu pastilah. Kadang-kadang kita kan salah lakukan. Juga tidak apa-apa. Karena namanya manusia bisa salah lakukan. Tuhan bilang apa? Tidak apa-apa. Kamu yang bayar upahnya, tetapi ada teguran dari saya. Ada seperti itu, saudara-saudara. Nah itu pegang. Di mana-mana kondisi situasi apapun, saudara dan saya harus konfirmasi. Alasan Tuhan bersama dengan saya. Dari situlah kita akan menikmati berkat yang disediakan oleh Tuhan. Kan banyak orang bilang, coba ibu hidup bersama dengan orang ini. Aduh, ibu tidak mungkin bisa tahan 1 hari atau 1 minggu. Karena itu Tuhan izinkan kamu di situ. Saya pernah bicara dengan kakak saya. Saya bilang, kalau ipar
kakak ipar lebih bagus daripada suami saya. Menurut kakak saya gimana? Suami saya baik sekali. Saya bilang, ayo tukar, coba. Dia pernah ikut untuk ini acara di selama 2 minggu, karena saya harus hadir acara. Kakak saya yang jaga untuk anak-anak saya, dia pernah ikut. Dari situ setelah 2 minggu dia ikut dengan keluarga. Dia bilang, aduh, saya tidak bisa dengan suamiku. Kenapa? Karena semua beda. Saudara-saudara, Tuhan izinkan supaya paling duluan diri sendiri menikmati. Paling duluan diri sendiri betul-betul pulih dan bisa jadi berjalan yang lebih jauh baik untuk apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan hidup di sini. Hidup di sini ada yang orang benci, orang marah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa itu semua. Kita akan menghadap dengan Tuhan. Tuhan bilang, selama kamu ada di dunia, apa kamu melakukan? Aduh Tuhan, saya sibuk masak, sibuk kerja, sibuk gosip. Itu biasa kehidupan kita. Tuhan tidak itu. Kan bilang mahkota. Kalau saudara-saudara saya tahu di gereja Hanul, kalau kita benar-benar hanya pakai mahkota dengan yang perbata, yang jiwa-jiwa, mungkin ini tidak bisa tahan terlalu berat. Karena begitu banyak orang dengar Injil dari kita. Kan hanya Tuhan yang pakai umpamaan itu supaya kita mengerti apa roh yang pakai mahkota. Saudara-saudara, saudara dan saya sebagai orang percaya kebangkitan Yesus, apa maksud kepada saya paling duluan, dan apa saya perlu lakukan kepada dunia ini. Kan banyak orang bilang penginjilan misionaris harus ke jauh-jauh. Saya bilang apa? Jangan ke jauh-jauh. Kan kita pernah ke Banyuwangi, hanya 1 kali 2 kali sudah, tidak bisa terlalu jauh. Tapi kalau tetangga terjadi apa-apa langsung bisa respon, langsung bisa memberi kekuatan, dukungan. Karena itu, saudara-saudara, hari ini saya sudah terima kehebatan luar biasa dari Tuhan, kebangkitan Yesus. Paskah, sukacita luar biasa sudah ada. Untuk apa? Memperluaskan sukacita itu kepada seluruh daerah saya. Mulainya dari Pulau Bali. Jangan bilang ke 17.000 pulau. Ini duluan, saya duluan, keluarga saya duluan, daerah saya duluan, tetangga saya duluan. Dari situlah Tuhan akan memberi sukacita yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, dan bisa jadi lebih dipakai oleh Tuhan. Amin. Tuhan, begitu terima kasih karena kami bisa merayakan Hari Raya Paskah. Jadikanlah Hari Raya Paskah ini seumur hidup kami, setiap hari 24 jam bisa menikmati kekuatan kebangkitan yang bisa hancurkan kegelapan, yang bisa membebaskan semua orang melalui kekuatan kebangkitan, supaya semua umat Tuhan bisa menikmati berkat yang luar biasa diberi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus memberkati dan berdoa. Amin.